Lanjutkan lagi, saya ke Mas Roy melanjutkan. Mas Roy tadi membuat pernyataan yang ini agak paradoks di awal bilang bahwa polisi terlambat. Ya. Jadi memang polisi mestinya begini. Tapi di sisi lain pemerintah sekarang seperti mundur jadi mundur bahkan bukan ke era Orde Baru tapi demokrasi terpimpin. Bukan paradoks. Jadi artinya dengan tiba-tiba ini seperti dihebohkan, itu kemudian menjadi ada energi baru yang sebenarnya bukan baru bagi kepolisian. Ini sebenarnya polisi sudah bisa bergerak dari tahun 2013 lah kalau dari undang-undang yang terakhir tentang penanganan konflik sosial. Kalau mau bergerak dari undang-undang yang tahun 99. Berarti harusnya pas Pilpres kemarin itu udah bergerak? Sudah bergerak, polisian. Bisa, nggak apa-apa, nggak perlu ada ini. Nah kalau ini ternyata kemudian dengan ada surat edaran ini tiba-tiba seperti mendapatkan energi baru, ya menurut saya maaf agak lebay juga gitu loh. Iya, jadi bagus. Jadi mundur ke belakang gitu. Saya belum ke bagus ya tapi karena baru datang, Mbak. Jadi kita tanyanya belakangan mereview dikit dari yang disampaikan oleh Pak Agus sama Mas Roy bahwa menurut Mas Roy malah mencengangkan menyampaikan bahwa polisi terlambat. Harusnya dari dulu sudah bergerak tanpa ada surat edaran. Komentar pertama. Iya. Selalu jalan kebencian. Jadi sebenarnya banyak pengalaman sebelum 2013 bahkan. Jadi Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu sudah jelas-jelas tidak boleh hate speech gitu. Nah itu kalau kita kembali ke tahun 2013 peristiwa Bali Nuraga, di mana media sosial menjadi salah satu media untuk mengumpulkan orang atas kebencian terhadap suku tertentu. Kemudian di Sumbawa 2014 kalau tidak salah, itu juga begitu. Melalui media sosial disampaikan berita yang belum tentu kebenarannya. Seorang polisi dari Bali memperkosa pacarnya, yang sebenarnya yang sesungguhnya terjadi adalah kecelakaan lalu lintas. Dan itu fotonya disebarluaskan di sekitar paha dan vaginanya memang berdarah. Tapi kami punya saksi yang menolong, yang membawa karena memang darah keluar dari mulut dan hidung yang posisinya duduk sehingga memang jatuh darahnya itu di sekitar paha, tapi kemudian difoto dan disebarluaskan bahwa telah terjadi perkosaan dengan sadis oleh oknum kepolisian yang asli sukunya Bali dan korban kebetulan yang meninggal adalah orang Sumbawa. Nah, sehingga terjadi pembakaran terhadap ratusan rumah di Sumbawa pada saat itu. Nah, ini adalah tanpa ada surat edaran sebenarnya itu mestinya sudah berjalan gitu. Apalagi waktu di Bali Nuraga kami justru menyampaikan bahwa karena itu konflik sosial mestinya bupati yang bertanggung jawab dan menjadi leadership. Tapi pada saat itu bupati tidak ada di tempat, padahal itu Sabtu malam sudah diketahui sudah ada konsentrasi massa ratusan di dekat Desa Agom. Dan itu dibiarkan sampai kemudian Sabtu malam jatuh korban, Minggu jatuh korban, Senin jatuh korban. Nah jadi ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Nah hanya ada persoalan yang sangat tipis untuk dipahami perbedaannya oleh seluruh aparatur kepolisian. Ini menjadi persoalan. Jadi ketika di situ masuk pasal pencemaran nama baik pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, misalnya sekarang di Lampung ada ada satu orang human rights defender yang menagih janji gubernur dan dia melakukan gugatan class action yang itu menurut kami adalah sesuatu yang sangat prosedural karena tidak dengan cara anarkis. Nah, kemudian dia melalui media massa mengajak masyarakat Lampung untuk mari tagih bersama-sama janji waktu pilkada oleh calon gubernur yang sekarang menjadi gubernur, tapi kemudian Polresta Bandar Lampung memproses berdasarkan pada alasan ada laporan. Nah, jadi saya kemarin barusan diskusi di NTB tentang polisi, demokrasi dan HAM, ada pesan yang sangat dalam menurut saya, bagaimana sebenarnya polisi kemudian tidak selalu mencari legalitas. Karena menangkap orang di jalan gampang cari legalitasnya. Mencari alasan pembenarnya itu lebih mudah. Karena banyak sekali pasal-pasal yang bisa menjadi celah gitu. Nah, tapi persoalannya bagaimana kemudian polisi tidak bertentangan dengan moralitas publik. Nah, itu yang menjadi catatan penting bagi polisi.
Dan ya moralitas itu adalah bagian dari hak Dan itu asasi yang bikin manusia. deg-degan masyarakat sebetulnya Pak Agus. Iya. Jadi gini, antara hate speech itu untuk melindungi masyarakat atau di sisi lain jadi alat kekuasaan untuk membungkam masyarakat. Jadinya merasa beda tipis. Dalam kasus misalnya yang dijelaskan Mbak Nuraga itu harusnya kalau polisi bertindak itu akan menjadi upaya preventif sebelum terjadi konflik sosial. Tapi di sisi lain itu tadi misalnya mau kritik jadinya ini ntar kena nggak ya Pak Agus silakan. Nih Mbak Tina ini menanyanya lebih tajam lagi. Harus. Ya, sebetulnya begini. Karena apa? Karena orang pintar. Alhamdulillah kita berhadapan dengan orang pintar malam ini. Saya tuh mewakili masyarakatnya sama-sama bingung Pak Agus. Sebetulnya begini. Tadi beliau-beliau sudah mengatakan tanpa surat edaran pun ini sebetulnya sudah bertindak dan memang sudah dilakukan. Sudah beberapa kasus yang kita tangani terkait dengan walaupun kita baru mengenal mungkin dengan istilah ujaran kebencian ini setelah SE ini dikeluarkan, padahal perbuatan-perbuatan itu sudah ada dalam undang-undang. Makanya yang menjadi dasar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, selain undang-undang hukum pidana, maksud saya KUHP ada beberapa pasal, undang-undang ITE juga, karena apabila menggunakan sarana prasarana teknologi yang ada, juga undang-undang yang tadi beliau sampaikan, undang-undang 40 tahun 2008. Dasar hukumnya itu, Mbak. Tapi justru yang saya ingin tahu sebenarnya apa dasar pemikiran dari Kapolri mengeluarkan surat edaran. Nah, itu apa? Tadi Apa juga dibalik itu sih katanya untuk panduan aparat Ya betul. kepolisian. Pak Kapolri menyampaikan bahwa ini untuk mengingatkan anggota saya. Kan wajar dong bapaknya mengingatkan anaknya supaya pada saat nanti menemukan permasalahan seperti ini tidak usah ragu-ragu. Karena undang-undangnya sudah ada. Saya tertarik kan terutama begitu. yang sosial media, yang ITE gitu ya, Mas Roy. Menurut Mas Roy dengan geliat sekarang di sosial media, kira-kira kepolisian justru siap nggak untuk memantau? Sebenarnya kurang. Karena apa? Karena semenjak 2,5 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi anggota Komisi 1, waktu itu ada PR yang saya tinggal karena saya harus bertugas di kementerian. Sayang memang 2,5 tahun itu tidak bergerak. Ya, jadi ITE pun sebenarnya harus direvisi di pasal 27-nya. Karena itu rawan disalahgunakan. Sebenarnya bukan kemudian nggak ada solusi, Mbak Siti ya. Ada solusi. Karena waktu itu kita sudah mengeluarkan RUU, tapi masih dalam RUU dan sudah masuk prolegnas yang namanya RUU TPT, Tindak Pidana Teknologi Informasi. Itu akan melindungi pengguna yang benar, tidak akan dipleset-plesetkan, tapi akan menjerat yang benar-benar salah. Ibaratnya hari ini, saya pakai contoh kasus yang orang disebutkan nih Roy Suryo menebarkan isu soal foto itu. Foto Pak Jokowi. Tolong cek tweet saya. Ya, kalau orang pintar, saya lagi orang pintar ya, itu akan baca bahwa komen saya adalah saya tidak akan bicara atau tidak perlu komen. Kalau nggak Apalagi tanggung analisa. jelasin deh sekarang konteksnya, takutnya ada yang nggak sempat ngelihat tweetnya Mas Roy. Ya, saya men-tweet ada foto Pak Jokowi dengan suku anak dalam. Ya, saya tidak pernah asalkan foto itu di mana. Saya justru berkomentar, saya nggak akan komen karena masyarakat Indonesia sudah pintar. Tapi saya akan bilang, kan soalnya bilang ada yang setting nggak Pak? Saya bilang, setting dalam hal pemotretan foto itu biasa. Acara kita pun setting, nggak mungkin. Apalagi ketemu dengan Pak Jokowi, nggak mungkin di tengah jalan tiba-tiba diatur. Orang pun itu standar dari kepolisian, apalagi pas pampres. Orang itu sudah tahu siapa yang mau ketemu, di screening dulu. Nggak mungkin di tengah jalan tiba-tiba dipanggil. Gitu. Jadi ngomong panggil saya panggil dulu Mbak Kartika, Mbak gabung dulu Mbak. Lengkap sudah. Perempuan-perempuan mengakui Mas Roy sama Pak Agus. Wah ini menarik nih, di-invite langsung. Yes, langsung di-invite. Sayangnya kemudian justru diplesetkan oleh sebagian orang yang melingkar-lingkari. Saya nggak tahu siapa yang melingkari, ada warna merah, kuning, biru itu. Yang kemudian dikatakan itu dua hal yang berbeda disatukan. Jadi gini, Mas Roy itu kan ada foto Pak Presiden dengan suku anak dalam berpakaian dan tidak berpakaian, atau berpakaian seperti layaknya suku anak dalam lah. Itu biasa. Dan setting kemudian dalam hal foto itu biasa. Orang disimpulkan bahwa Roy Suryo mengatakan itu settingan. Kira-kira begitulah kesimpulan orang. Settingan foto itu biasa. Nah, sekarang ini sayangnya ya, kadang-kadang arti suatu kalimat itu diplesetkan. Kayak rekayasa. Rekayasa itu sebenarnya artinya betul. Itu artinya engineer. Tapi kemudian kan menjadi negatif. Kesannya. Tapi intinya begini ya, kembali ke surat edaran ini. Jangan sampai kemudian surat edaran ini keluar, itu benar-benar hanya digunakan untuk kepentingan penguasa. Kalau itu yang terjadi, citra Polri akan kemudian dianggap sebagai alat tangan penguasa. Ya, Presiden Jokowi yang kita hormati, yang didukung oleh ribuan pendukungnya Mbak Kartika Jumadi ini juga yang ini juga banyak salah ngebully saya gitu. Padahal saya mengatakan lo biasa. Justru tak
membenarkan nih kebiasaan itu kok malah dibalik. Oke. Kalau mau dicari, Pak Kapolri mau mencari, Pak Badrudin Haiti mau mencari, ayo kita cari bersama siapa yang mengubah skenario itu dan kemudian menulis dengan panjang. Saya udah punya bukti semuanya. Siapa yang kemudian pertama kali nulis itu peristiwanya begitu itu dipakein baju suruh ngelepas. Jadi jadi harus cerdas menanganinya. Ini bagian dari contoh kasus di sosial media. Ya. Mbak Kartika, langsung datang langsung ditodong ngomong ya. Harus. Komentar pertama ini rata-rata sih merespon bahwa itu memang tidak bisa kita tawar-tawar karena undang-undang memang memberikan bukan ruang saja, malah Polri harusnya begitu gitu. Tapi selama ini tidak ditegaskan dalam bentuk surat edaran. Menurut teman-teman yang selama ini giat di sosial media, kalau saya pribadi saya mendukung langkah surat edaran dari Kapolri. Sebenarnya itu adalah cara negara melindungi warganya, ya kan, yang merasa terzolimi, mungkin dibully di sosial media atau ujaran kebencian itu menyebabkan dirinya menjadi tidak nyaman karena akhirnya terjadi konflik sosial. Nah, sebenarnya negara itu berusaha untuk melindungi semua warganya dari hal seperti itu. Cuma memang dilematis karena dianggap kita memberangus kebebasan berekspresi warga negara. Tetapi di lain pihak juga kita harus melindungi hak setiap warga negara dari ancaman hujatan, cacian, makian, cercaan gitu ya dari pihak lain. Nah, seperti beberapa kasus yang terjadi mungkin sejak zaman Pak SBY ya Mas Roy. Makanya saya Pak tanya, SBY kenapa kan, Mbak Kartika dukungnya nggak dari dulu? Oh iya. Saya nggak kenal Pak SBY. Saya kenalin kalau belum. Karena saya orang Solo kenalnya Pak Jokowi. Nah, kebetulan sejak 10 tahun yang lalu kan Pak SBY juga mengalami hujatan cacian yang luar biasa juga. Sebenarnya kritik itu merupakan vitamin ya buat demokrasi. Nah, kalau hujatan, cacian, cercaan itu sebenarnya menunggangi demokrasi itu sehingga demokrasi tapi akan itu yang beda-beda tipis Mbak sebetulnya. Iya, ini yang menjadi persoalan justru. Iya. Jadi yang disampaikan terakhir itu justru yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau pada soal demokrasi, rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi yang kemudian dimandatkan kepada para politisi ya, para pemerintahan, pengambil kebijakan dan sebagainya. Nah, ketika dia tidak menjalankan sesuai dengan mandat undang-undang atau tidak sesuai dengan janjinya dan sebagainya, maka kritik tentu kemudian bermunculan. Sama saja ketika kepolisian bertentangan dengan dengan moral publik, pasti juga dipertanyakan. Misalnya kayak kasus KPK dan polisi. Nah, itu menjadi dipertanyakan dan bahasanya tentu kemudian bermacam-macam. Nah, ini yang harus justru dihindari ketika masyarakat melakukan perlawanan atau memprotes terhadap para pejabat publik. Karena pejabat publik itu adalah orang yang diberi mandat. Jadi sayalah sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi. Tapi itu yang kemudian kami serahkan kepada para pejabat publik untuk tolong dikelola. Kan gitu. Nah, yang kemudian dia harus menjalankan mandat undang-undang, programnya dan sebagainya. Nah, ketika masyarakat merasa bahwa kok ini agak ada yang menyimpang, kok ini tidak tercapai-capai, kok ini dan sebagainya, itulah yang kemudian menjadi bagian dari kritik masyarakat terhadap para pejabat publik. Karena misalnya begini. Nah, itu bagian dari ekspresi masyarakat terhadap pimpinannya, terhadap penyelenggara negara. Misalnya kemarin demo buruh gitu. Nah, kalau ternyata dalam orasinya diduga ada yang ada ujaran kebencian, kena tuh banyak yang kena. Atau demo-demo yang lain. Termasuk demo mahasiswa 20 Oktober. Jangan-jangan setelah begini tahun depan orang takut demo setiap 20 Oktober untuk merayakan hari jadi pemerintahan. Justru itu Mbak Tina, ujian dari surat edaran Pak Kapolri ini akan membuat citra Polri itu semakin terangkat bagus. Atau malah terjebak, tergantung dari pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya membela kepentingan masyarakat, kemudian membuat masyarakat itu dilindungi, bukan sebagai alat tangan penguasa, itu citra Polri akan naik dengannya. Dan makanya saya bilang terlambat ini harus dikelola. Tapi kalau kemudian ini seolah-olah menjadi vitamin baru untuk penguasa, memerintahkan aparatnya. Nah, ini yang harus disoal oleh masyarakat. Kita lanjutkan nanti. Simak. Silakan menjawab. Karena itu
itulah humas. Karopenmas begitu. Kabit Penum di bawahnya begitu juga harus siap menyimak masyarakat. Sesaat lagi kami kembali.